Hai anak-anak kelas 7, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi materi. Apa yang dimaksud dengan materi? Apa saja yang membedakan jenis materi dan bagaimana sifat-sifatnya? Akan kita pelajari melalui pelajaran hari ini. Semua benda tersusun atas materi. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Materi-materi yang ada di alam terdapat dalam 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Struktur molekul dalam wujud benda. Yang pertama adalah benda gas. Benda gas mempunyai sifat bentuk dan volume berubah-ubah. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang mempunyai volume tetap, tetapi bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Yang ketiga adalah benda padat. Benda padat mempunyai sifat bentuk dan volumenya tetap. Perhatikan struktur molekul yang terdapat dalam 3 wujud benda. Yang pertama adalah benda padat. Benda padat mempunyai sifat bentuk dan volumenya tetap. Bentuknya tetap dikarenakan partikel-partikel pada zat padat saling berdekatan, tersusun teratur, dan mempunyai gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Volumenya tetap dikarenakan partikel pada benda padat dapat bergerak dan berputar pada kedudukannya saja. Yang kedua adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang mempunyai volume tetap dan bentuknya selalu berubah-ubah mengikuti tempatnya. Hal ini dikarenakan benda cair mempunyai susunan molekul kurang teratur dan jarak antar molekulnya renggang. Akibatnya gaya tarik-menarik antar molekul benda cair relatif lebih rendah dibandingkan dengan benda padat. Yang ketiga adalah benda gas. Benda gas mempunyai sifat bentuk dan volumenya berubah-ubah. Bentuknya berubah-ubah dikarenakan partikel-partikel pada zat gas berjauhan, tersusun tidak teratur, dan gaya tarik antar partikelnya sangat lemah. Partikel pada gas dapat bergerak bebas meninggalkan kelompoknya. Perhatikan percobaan perubahan wujud berikut ini. Es pada suhu min 10 derajat Celcius berwujud padat akan dipanaskan ke suhu 0 derajat Celcius. Es akan berubah menjadi air berwujud cair. Jika dipanaskan lagi sampai 100 derajat Celcius, maka air akan berubah menjadi uap air berwujud gas. Jika gas dipanaskan lagi hingga suhu 120 derajat Celcius, maka gas akan mendesak keluar. Perhatikan percobaan yang kedua tentang perubahan wujud zat. Zat cair dalam bejana tertutup bila dipanaskan akan berubah menjadi uap. Uap ketika didinginkan akan kembali menjadi cair. Jika cair dipanaskan kembali, akan berubah menjadi uap. Dan bila bejana tersebut dibuka, maka uap akan mendesak keluar. Dari 2 percobaan tadi, kita belajar tentang perubahan wujud. Peristiwa perubahan zat padat menjadi cair karena adanya kenaikan suhu atau panas disebut mencair atau meleleh. Peristiwa perubahan zat cair menjadi padat karena adanya pendinginan disebut membeku. Peristiwa perubahan zat cair menjadi gas disebut menguap. Peristiwa perubahan benda gas menjadi cair disebut mengembun. Peristiwa perubahan zat padat menjadi gas atau sebaliknya disebut menyublim. Secara umum, materi di alam dapat diklasifikasikan seperti dalam bagan berikut ini. Materi terbagi atas zat tunggal dan campuran.
Zat tunggal dapat dibedakan menjadi unsur yang dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu logam, non-logam, dan metaloid, dan berdasarkan wujudnya, padat, cair, dan gas. Yang kedua adalah senyawa, terdiri atas anorganik dan organik. Campuran terbagi atas homogen dan heterogen. Heterogen terdiri atas suspensi dan koloid. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia biasa. Perhatikan tabel periodik unsur berikut ini. Unsur dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah unsur tunggal. Unsur tunggal merupakan unsur yang keberadaannya dapat berdiri sendiri, sehingga penulisannya cukup ditulis sesuai lambang unsurnya. Misalnya aluminium ditulis Al, aurum ditulis Au. Yang kedua adalah molekul unsur. Molekul unsur adalah unsur yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri, tetapi selalu berikatan dengan unsur sejenis. Misalnya hidrogen ditulis H2 dan oksigen ditulis O2. Terdapat 4 macam penulisan lambang unsur. Yang pertama, menggunakan satu huruf kapital. Contohnya N untuk nitrogen. Yang kedua, menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua ditulis dengan huruf kecil. Contohnya Na untuk natrium. Yang ketiga, menggunakan dua huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf kedua yaitu huruf Kas ditulis dengan huruf kecil. Contohnya Mg untuk magnesium. Yang keempat, menggunakan tiga huruf. Huruf pertama ditulis dengan huruf kapital, huruf kedua dan ketiga yaitu huruf Kas ditulis dengan huruf kecil. Contohnya UUT untuk ununtrium. Berdasarkan jenisnya, unsur dibedakan menjadi tiga, yaitu logam, non-logam, dan semilogam atau metaloid. Unsur logam merupakan penghantar listrik dan panas yang baik, disebut konduktor, mengkilap, kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan, memiliki titik leleh yang tinggi. Pada suhu kamar, logam berwujud padat kecuali raksa atau merkuri yang berwujud cair. Sebagian besar logam memiliki massa jenis tinggi. Contoh unsur logam yaitu natrium, strontium, tembaga, dan magnesium. Unsur non-logam bersifat kebalikan dari unsur logam. Unsur non-logam kurang baik menghantarkan listrik dan panas yang disebut isolator, tidak mengkilap, rapuh, tidak dapat dibengkokkan, memiliki titik leleh yang rendah. Pada suhu kamar, unsur non-logam berwujud gas atau cair, kecuali bromin berwujud padat. Contoh unsur non-logam yaitu karbon, klor, nitrogen, dan iodium. Unsur semilogam atau metaloid merupakan unsur yang mempunyai sifat di antara sifat logam dan non-logam. Semilogam bersifat semikonduktor. Salah satu contoh semilogam yang sering digunakan adalah silikon sebagai sel surya dan perangkat elektronik. Yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Senyawa merupakan zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih sederhana dengan cara kimia. Contohnya air H2O merupakan senyawa yang terdiri dari unsur oksigen O2 dan hidrogen H2. Sehingga air dikatakan sebagai senyawa karena tersusun atas dua unsur yang berbeda, yaitu oksigen dan hidrogen.
Beberapa sifat senyawa adalah sebagai berikut. 1. Terbentuk dari dua atau lebih unsur yang berbeda melalui reaksi kimia. Yang kedua, memiliki sifat yang berbeda dengan unsur-unsur penyusunnya. Contohnya adalah pada senyawa air, yang tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen. Sifat air berbeda dengan sifat unsur hidrogen dan oksigen. Hidrogen dan oksigen berwujud gas. Hidrogen bersifat ringan, tidak berwarna, tidak berbau, dan mudah terbakar. Sedangkan oksigen bersifat tidak berwarna, tidak berbau, dan reaktif. Sementara itu, air berwujud cair dan bersifat stabil. Yang ketiga, dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya melalui reaksi kimia. Yang keempat, unsur-unsur penyusunnya memiliki perbandingan tetap. Yang kelima, pembentukannya memerlukan atau melepaskan energi. Berdasarkan unsur penyusunnya, senyawa dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Senyawa organik. Senyawa organik yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon, kecuali karbida, karbonat, dan oksida karbon. Contohnya asam cuka atau asam asetat dan gula pasir. Yang kedua, senyawa anorganik. Senyawa anorganik yaitu senyawa yang tidak mengandung unsur karbon dan umumnya sebagai penyusun material atau benda tidak hidup. Contohnya pasir dan garam meja. Yang ketiga adalah campuran. Campuran didefinisikan sebagai materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Ciri-ciri campuran adalah 1. Tersusun atas dua zat atau lebih. 2. Memiliki sifat seperti zat penyusunnya. 3. Tidak memiliki komposisi tetap. 4. Zat penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Zat-zat yang bergabung membentuk campuran tidak mengalami reaksi kimia sehingga mudah dipisahkan. Campuran dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah campuran homogen. Campuran homogen memiliki ciri-ciri 1. Tersusun atas zat padat yang berfungsi sebagai zat terlarut atau solut dan zat cair yang berfungsi sebagai pelarut atau solvent dengan ukuran yang tidak jauh berbeda. Yang kedua, bening dan tembus cahaya. 3. Tidak ada endapan saat didiamkan. Dan yang keempat, zat-zat penyusun tercampur sempurna. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran ini memiliki ciri-ciri 1. Partikel-partikel yang bercampur memiliki perbedaan massa jenis besar. 2. Keruh dan tidak tembus cahaya. 3. Terdapat endapan saat didiamkan. 4. Pencampurannya tidak merata. Yang kelima, dibedakan atas suspensi dan koloid. Suspensi adalah campuran zat padat dengan zat cair yang mempunyai ukuran partikel lebih dari 100 nanometer. Koloid adalah campuran zat yang tersebar merata atau fase terdispersi dalam zat medium partikel-partikel koloid atau medium pendispersi. Partikel koloid mempunyai ukuran 1-100 nanometer. Mari kita perhatikan percobaan dengan 5 bahan yang dilarutkan ke dalam air. Pertama adalah gula. Yang kedua adalah pasir. Yang ketiga adalah garam. Yang keempat adalah bubuk kopi. Dan yang kelima adalah tepung. Dapatkah kalian melihat perbedaan dari tiap campuran bahan terhadap air? Mari kita masuk pada percobaan yang kedua. Air garam difilter atau disaring. Dan percobaan berikutnya, air garam dipanaskan. Dapatkah kalian melihat perbedaannya?
atau dengan menggunakan air berpasir. Ketika air tersebut dipanaskan, dan ketika air berpasir difilter atau disaring, apakah yang terjadi? Bagaimana materi hari ini? Hari ini kita belajar tentang materi, unsur, senyawa, dan campuran. Materi berikutnya kita akan belajar tentang pemisahan campuran dan perubahan materi.